sangat jauh dari standar hidup layak sebenarnya. Tapi kenyataannya bahkan mencapai upah minimum itu sedikit sekali. Tadi yang Senat Kerja Kampus juga menjelaskan ya bagaimana upah dosen 60% upah pokoknya itu di bawah 2,3, di bawah 3 juta lah. Kita bisa membayangkan sendiri apakah 3 juta layak menjalani hidup sebulan jauh dari kata layak. Makanya itu baru tenaga dosen. Belum kita bicara pekerja informal lainnya. Belum lagi kemasan-kemasan mitra kerja seperti Gojek, pekerja-pekerja kurir, gig worker lah. Pekerja-pekerja kan hari ini zamannya AI, teknologi dan lain-lain, tapi ternyata kerentanan pekerja semakin jelas dengan asumsi bahwa dia bukan pekerja tapi mitra. Jadi mitra kerja ini terselubung sebenarnya. Konsep mitra kerja ini yang harus dirombak habis-habisan. Lalu apa sih Kak, terakhir harapan terhadap pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang baru? Harapannya ya semua pasal-pasal yang bermasalah bisa diganti, jadi pasal-pasal yang memang lebih bisa memberikan jaminan kepada pekerjanya. Itu aja sih secara umumnya, karena banyak sekali pasal-pasal yang memang melegitimasi kerentanan pekerja. Terima kasih banyak Kak. Tentang Grab, ojek online kemarin kan anggota DPR dari PDIP Adian itu diturunkan 10% itunya apa? Gimana itu tanggapannya Mbak? Tanggapannya miris sekali ya Pak, karena sebenarnya ini yang sebelum diturunkan 10% kembali ke merekanya kan, karena kan konsep mitra ini yang bermasalah sebenarnya, karena konsep mitra ini seakan-akan ada posisi yang setara antara perusahaan dan pekerja atau ojek online itu sendiri. Itu untuk mengemas sebenarnya, padahal mereka tidak mendapatkan upah bulanan dan lain-lain. Jadi posisi mereka sebagai pekerja bukan mitra itu yang harus dikembalikan sebenarnya. Jadi aturan-aturan baru yang dikeluarkan, mekanisme 10% itu dan lain-lain, itu sama sekali tidak menjawab sebenarnya. Karena kemarin aku juga, ini secara pribadi ya, aku ketemu aku aktif menggunakan, aku adalah pengguna ojek online, termasuk Grab ya. Grab itu ada mekanisme baru yang mereka ciptakan namanya Grab Hemat. Nah, Grab Hemat ini membuat orang-orang menyalahkan para konsumen, katanya kayak nggak usah pesan Grab Hemat karena itu upah yang masuk ke pengemudinya sedikit banget kalau kalian pesan Grab Hemat. Padahal mekanisme Grab Hemat ini bukan harusnya disalahkan ke penggunanya, tapi ke perusahaan yang menciptakan mekanisme itu, karena mereka mendapatkan lebih banyak untung dari mekanisme Grab Hemat ini, sementara yang masuk ke pengemudi semakin sedikit. Itu sih sebenarnya yang bermasalah di sini. Dikembalikan ke ini Pak, RUU TNI bagaimana? Undang-undang TNI ya kita masih tetap ya punya koalisi anti militerisme dan anti oligarki. Koalisi Aliansi Perempuan Indonesia juga sangat sering, apalagi militer ini kita juga fokusnya besok hari pendidikan nasional. Jadi isu utama yang di-highlight banget adalah tolak militer masuk kampus.